Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali Hayat TV, Jurnal Kotim akan segera menyampaikan ragam informasi sampit Kabupaten Kota Waringin Timur yang berhasil dihimpun tim redaksi Jurnal Kotim hari ini. Bersama saya, Muhammad Haikal. Musim libur Natal dan Tahun Baru 2023 dan 2024, jumlah penumpang kapal di Pelabuhan Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur diprediksi meningkat 15 hingga 20%. PT Dharma Lautan Utama telah mempersiapkan diri menyambut lonjakan penumpang tersebut. Momen libur Natal dan Tahun Baru biasanya dimanfaatkan oleh warga di Kabupaten Kota Waringin Timur untuk melakukan mudik maupun berlibur keluar daerah. Transportasi laut menggunakan kapal menjadi salah satu yang paling banyak diminati. Menyikapi hal tersebut, PT Dharma Lautan Utama atau DLU Cabang Sampit telah melakukan berbagai persiapan sebab diprediksi jumlah penumpang kapal akan mengalami peningkatan antara 15 hingga 20%. Kepala PT DLU Cabang Sampit Hendrik Sugiharto mengatakan, jika pada hari normal jumlah penumpang kapal milik PT DLU di Pelabuhan Sampit hanya sekitar 300 orang, pada masa libur Nataru nantinya diperkirakan meningkat menjadi sekitar 500 penumpang lebih. PT DLU mengoperasikan 2 armada kapal mereka di Pelabuhan Sampit, yakni KM Kirana 1 dan KM Kirana 3 dengan tujuan Surabaya dan Semarang. Selama momen libur Nataru, PT DLU menyiapkan 6 call atau keberangkatan tujuan Surabaya dan 2 call tujuan Semarang. Selain menyiapkan armada kapal, berdasarkan hasil rapat kerja nasional menyambut libur Nataru, PT DLU juga menyiapkan sumber daya manusia serta operasional dan lainnya. Dengan melihat anomali libur ini juga cukup panjang ya, bertepatan dengan liburan anak sekolah. Kami memprediksi kurang lebih sekitar 15-20% dari hari normal dengan muatan kapasitas normal yang rata-rata mungkin 300 sampai 350 pelanggan kami. Mungkin kalau 20%-nya ya mencapai sekitar 500-an ya, sesuai prediksi kami, karena memang ini momennya juga cukup panjang. Harapan kami masyarakat Kalteng yang melalui jalur Sampit bisa memanfaatkan liburan akhir tahun dan menjelang tahun baru tahun ini. Ada beberapa hal yang menjadi kesiapan kami, diantaranya adalah kesiapan SDM, sumber daya manusia, tentunya para karyawan dari Dharma Lautan, baik itu di darat maupun di kapal. Terus kesiapan armada kami yang akan kami gunakan. Dan terakhir adalah kesiapan operasional yang berhubungan dengan kondisi di lapangan, ya, tentunya kesiapan dermaga, kesiapan alur, kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar. Tidak sedikit pekerja di Kota Waringin Timur dan Kalimantan Tengah secara umum berasal dari Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Maka dari itu, PT DLU yang sudah memiliki lintasan Sampit tujuan Indonesia Timur menawarkan transportasi lanjutan menuju Labuan Bajo, Maumere, Ende, bahkan Rencang Kupang. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kota Waringin Timur terus mendorong pembentukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID di seluruh satuan organisasi perangkat daerah hingga ke desa. Hal ini untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di daerah setempat. Dinas Kominfo Kabupaten Kota Waringin Timur Kamis 16 November menggelar sosialisasi peran pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID. Kegiatan diikuti perwakilan dari berbagai organisasi perangkat daerah. Kepala Diskominfo Kota Waringin Timur Marjuki mengatakan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi dasar hukum kepada siapa saja untuk bisa memperoleh informasi publik. Dan badan publik wajib menyediakan dan melayani permohonan informasi publik.
Berdasarkan undang-undang itu juga, Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota wajib menetapkan PPID. Salah satu tugasnya adalah menyediakan informasi dan menjalankan keterbukaan informasi publik. Untuk itu, Marjuki mendorong seluruh organisasi perangkat daerah hingga tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa agar membentuk PPID. Dengan begitu, diharapkan dapat terwujud keterbukaan informasi publik hingga ke tingkat desa, yang akhirnya berdampak pada transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat dapat berpartisipasi mengawasi jalannya pembangunan. PPID utama memang merupakan PPID utama ini kan ada di Kominfo, koordinatornya. Nah, tugas saya nanti melalui instruksi Pak Bupati, dipastikan 32 OPD itu kan terbentuk PPID pelaksana. Kemudian di 17 kecamatan, kita giring juga ke puskesmas nanti. Bahkan kita giring sampai ke desa. Kita berharap mereka betul-betul bisa berperan, memberikan informasi, ya, maupun memberikan dokumen yang memang dibolehkan kepada pemohon informasi maupun dokumen. Jadi ini merupakan satu tuntutan, ya, satu tuntutan terhadap pemerintahan yang baik. Jadi ada keterbukaan, ya, ada akuntabilitas sehingga pembangunan, ya, diharapkan pembangunan di kita kalau dikaitkan dengan pembangunan itu betul-betul ada pengawasan dari masyarakat langsung. Untuk diketahui, pada tahun 2021 lalu, Kota Waringin Timur mendapat anugerah keterbukaan informasi publik dengan kategori menuju informatif. Dan di tahun 2022, Kota Waringin Timur mendapat anugerah kategori cukup informatif. Sebagai PPID utama, Diskominfo Kota Waringin Timur terus berupaya melakukan pembenahan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Mashud Badarudin, Hayat TV. Banyaknya pasien yang mengidap demam berdarah dengue atau DBD hingga harus dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit membuat Bupati Halikinur membesuk langsung penderita DBD yang didominasi anak-anak. Guna memantau langsung kondisi terkini dari pasien DBD di RSUD Dr. Murjani Sampit, Bupati Halikinur bersama jajarannya membesuk para pasien DBD yang terlihat masih lemah saat dalam perawatan tim medis setempat. Kasus demam berdarah dengue atau DBD di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah sejak Januari hingga November mencapai 441 kasus. Akibatnya ruang perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Dr. Murjani Sampit dipenuhi pasien penderita DBD. Sementara itu menurut Megawati, putrinya saat ke sekolah tampak sehat namun usai pulang sekolah telah mengalami demam dan panas. Meski dikasih obat, kondisi tubuh anaknya tidak stabil dan setelah dilakukan pemeriksaan mendalam dinyatakan positif DBD. Pertama berangkat sekolah masih sehat, pas pulang sekolah itu udah demam panas gitu. Habis itu pasti kasih obat turun naik, kalau diperiksa habis itu dia lagi DBD katanya. Jadi langsung diopname gitu ya? Ya langsung diopname kemarin, kan dibawa di kampung seberang dulu, di sini langsung diambil darahnya. Sekarang kondisinya gimana ini Bu? Ini masih kayak gini nih, kondisinya masih agak katanya lemah, trombositnya katanya. Berapa trombositnya sekarang Bu? Kemarin katanya 103 hasil labnya. Halikinur saat didampingi Sekretaris Daerah Fajrul Rahman, Asisten 1 Setda Kotim Rihel, dan Kepala Dinas Kesehatan Umar Kaderi, tampak memberi motivasi kepada anak-anak yang sedang menderita DBD seraya mendoakan agar cepat sembuh. Dengan peningkatan kasus DBD ini, jajaran kecamatan hingga tingkat RT, RW diinstruksikan agar mengkoordinir masyarakat untuk bergotong royong membersihkan lingkungan mulai dari rumah masing-masing. Lalu dikerahkan secara massal membersihkan lingkungan sekitar. Nah, jadi sekali lagi saya menghimbau RT, RW, lurah, camat untuk menggerakkan masyarakatnya di lingkungan masing-masing. Setelah itu nanti baru secara massal di setelah lingkungannya, sehingga harapan kita jentik-jentik yang saat ini bisa nanti berkembang biak itu bisa
dimusnahkan sebelum dia menjadi nyamuk yang dewasa. Hariki Nur menegaskan kalau melaksanakan fogging hanya membunuh nyamuk dewasa, sementara yang jentik-jentik ini mampu berkembang biak hanya dalam beberapa hari. Nurmansa, Hayat TV. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur menyatakan terdapat sebanyak 441 kasus demam berdarah dengue atau DBD sejak Januari hingga November 2023. Warga yang terserang DBD didominasi oleh kalangan anak-anak dari tingkat SD dan SMP. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Umar Kaderi, sebanyak 78,6% kasus DBD terjadi di wilayah Kecamatan Baamang dan Mentawa Baru Ketapang. Sehingga pihaknya berkoordinasi dengan camat untuk mengerahkan seluruh RT dalam pemberantasan sarang nyamuk atau PSN Jumat 17 November 2023. Peningkatan kasus terbanyak di Kecamatan Baamang dan Mentawa Baru Ketapang sejak mulai memasuki musim penghujan di bulan Oktober 2023. Dengan sebanyak 123 kasus DBD, ratusan warga, utamanya anak-anak, banyak terserang penyakit akibat virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti tersebut. Umar Kaderi menyatakan saat ini ada peningkatan kasus DBD dari bulan Januari sampai dengan hari ini berjumlah 441 orang yang didominasi oleh anak SD dan anak SMP. Dalam 2 bulan terakhir, penyebaran kasus DBD hampir merata di 17 kecamatan, namun jumlah penderita terbanyak terdapat di Kecamatan Baamang dan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Memang saat ini ada peningkatan kasus dari bulan Januari sampai dengan hari ini itu kasus berjumlah 441 orang. 441 orang yang didominasi oleh anak SD dan anak SMP. Paling besar wilayah kecamatan mana, Pak? Yang paling besar adalah wilayah Baamang dan Ketapang. Dirawat di rumah sakit. Jadi 78,6% itu adalah Baamang Ketapang. Kabupaten Kotim beberapa waktu lalu mengalami kemarau panjang. Di masa itu, nyamuk bertelur dan bisa bertahan hingga 5 bulan tapi tidak bisa menetas. Saat musim penghujan dan terendam air, telur hanya perlu waktu 7 hari sudah menjadi nyamuk. Penyebab demam berdarah itu, virus yang disebabkan gigitan nyamuk Aedes aegypti dan jentik-jentiknya berada di air yang jernih dan tidak mengalir. Nurmansa, Hayat TV. Kita ke informasi olahraga dari lanjutan turnamen sepak bola Haji Agustiar Sabran Cup 2 tahun 2023. Es Parman FC sukses menembus babak 16 besar usai menggilas Non-M FC dengan skor akhir 3-1 dan tidak hanya itu, sang penggagas turnamen Haji Agustiar Sabran turut menghadiri laga penuh gengsi dan prestis ini yang difasilitasi Samfit Football Legend atau SFL sebagai panitia pelaksana pada Jumat 17 November lalu. Pada laga yang mempertemukan Es Parman FC dengan kostum merah hitam versus Non-M FC dengan kostum kuning hitam, diawali dengan opening ceremony yang berlangsung di Stadion 29 November Sampit. Masing-masing klub melakukan sesi foto bersama hingga mengikuti arahan dari wasit untuk bersama-sama menjaga semangat fair play. Tampil dengan kekuatan penuh melalui sejumlah pemain yang memiliki skill merata di segala lini,
Esparman FC langsung menggebrak melalui pola permainan menyerang sejak kick-off dimulai. Serangan yang dibangun secara bergelombang tersebut membuat pemain Nonam FC harus ekstra keras menahan gempuran. Hasilnya di menit ke-6 melalui serangan yang dibangun dari sepak pojok di sisi kanan, melalui sundulan keras yang diletakkan Wisnu Yuda Aji bernomor punggung 16, membuat Esparman FC unggul 1-0 atas Nonam FC. Lagi-lagi 8 menit berselang, pemain bernomor punggung 23, Rizky Ramadan, melalui tendangan Fritz Time kembali merobek gawang lawan hingga membawa Esparman FC unggul 2-0. Skor ini bertahan hingga babak pertama berakhir. Di babak kedua, aroma persaingan antar kedua tim semakin seru melalui serangan-serangan yang dibangun dari setiap lini. Namun tetap saja, Esparman FC yang diperkuat sejumlah pemain dari mantan Arema FC ini menguasai jalannya laga. Terbukti di menit ke-51 dari pemain bernomor punggung 9 atas nama Koko, gawang lawan kembali bobol hingga unggul 3-0. Tertinggal 3-0, Nonam FC terus berupaya memperkecil kekalahan melalui serangan balik yang cepat hingga terjadi pelanggaran keras di area terlarang. Hasilnya melalui sepakan di titik penalti, Sahrianur membawa Nonam FC memperkecil skor menjadi 1-3. Pada laga 2 kali 45 menit tersebut, Esparman FC menang dengan skor akhir 3-1 atas Nonam FC. Sementara itu, menurut penggagas turnamen Haji Agustiar Sabran, mengatakan terpenting melalui event ini sebagai ajang mencari pesepak bola lokal yang berpotensi untuk mengisi skuad Kalteng Putra FC yang kini bermain di Liga 2 Indonesia. Sudah ketiga kali, tapi utama dan paling utamanya itu ialah mencari talenta-talenta muda, bibit-bibit unggul untuk kita orbitkan. Kebetulan saya punya Kalteng Putra, ya kan, kita orbitkan klub profesional itu kan. Tapi tentunya ada lagi yang lebih utama dari apa namanya dari ini. Setiap orang berolahraga itu pasti sehat pikir positif. Nah, itu yang kita ambil. Selain itu juga dengan kumpul begini kan, saya hari ini nggak diduga kita bisa bersama begini, bersilaturahmi begini. Itu yang paling utama. Silaturahmi, persahabatan itu yang diutamakan. Selain tadi ya, kita mencari sehat, silaturahmi, mencari prestasi. Itu kira-kira. Selain itu, turnamen ini pula sebagai ajang silaturahmi antar insan sepak bola, terlebih dengan hadirnya sejumlah pemain dari daerah lain untuk turut menyemarakannya. Normansa, Hayat TV. Tuntas sudah tugas kami untuk menyampaikan ragam informasi Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur di Jurnal Kotim edisi weekend kali ini. Saya Muhammad Haikal dan kawan-kawan yang bertugas menyampaikan sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.